Gimana nih kabar adik-adik semuanya nih? Apakah sehat? Sehat dong. Sehat selalu ya. Kita berdoa, Kak Karen, Kak Fis berdoa supaya adik-adik semuanya selalu sehat. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Aku. Semuanya pada angkat tangannya. Yuk kita mau bangkit berdiri yuk. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi itu semua karena roh kita bersama. Oke adik-adik, yuk sama-sama kita nyanyi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diapain? Diratakan, oleh rohku kata Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Hati-hati gunakan semua. Amin. Kedap-kedip. Hati-hati gunakan semua. Amin. Kedap-kedip. Hati-hati gunakan semua. Amin. Kedap-kedip. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semua. Kedap-kedip. Amin. Gak tau gak? Ya. Ada yang salah loh. Adik-adik sadar gak? Ayo. Apa ya? Tahu nggak kak? Apa itu, Kak? Tadi kakak kebalik loh. Seharusnya amin dulu baru kedap-kedip. Tapi kakak kedap-kedip dulu baru amin. Siapa yang ngikutin kakak? Nggak apa-apa ya. Iya. Yang penting gerak semua tuh, Kak. Iya, kita harus hati-hati menggunakan anggota tubuh kita. Sekalian olahraga, Kak. Iya benar. Siapa di sini pasukan Kristus? Saya. Saya. Yuk bangkit berdiri. Kita mau menjadi pasukan-pasukan Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Laskar Kristus, siap gerak. Iya. Kalau kau bilang Laskar Kristus, adik-adik semuanya berdiri semua ya kak ya. Berdiri semua, Kak. Langsung siap gerak. Siap. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap gerak. Ya, bagus banget, keren nih adik-adik nih. Semangat semuanya. Semangat semua Kak. Sekarang boleh kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi bersama. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi adik-adik. Saat ku dalam kekelaman, berjalan tanpa aku tahu arah, namun kau hadir untukku. Dia buka jalan, dia jadi pelita hidupku. Tak berhenti ku menyembahmu Yesus, selama hidupku selalu mau berjalan bersamamu. Bukan selalu mau menjadi saksimu, memuliakan namamu, biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Tak berhenti ku menyembahmu Yesus, selama hidupku selalu mau berjalan bersamamu. Bukan selalu mau menjadi saksimu, memuliakan namamu, biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Adik-adik, kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Fritz. Oke, yuk kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh menyanyikan lagu untuk Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu. Kami mau taat firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dan juga guru kakak sekolah minggu yang mengajar, agar kami sama-sama mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi nih dengan Kak Christine di ibadah online Harvest Kids. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, jika adik-adik dikasih pilihan untuk melakukan apa yang adik-adik sukain atau melakukan apa yang diperintahkan orang tua atau guru, kira-kira adik-adik pilih yang mana? Pilih ngerjain sesuatu yang adik-adik sukai atau yang diperintahkan oleh orang tua atau guru?
Mungkin ada adik-adik yang lebih suka untuk melakukan apa yang disukai. Nah, kakak mau cerita tentang seorang yang tidak lagi melakukan kebiasaan atau kegemarannya. Namun dia memberikan waktunya kepada Tuhan. Dulu kegemarannya yaitu mengejar-ngejar dan menangkap orang-orang yang mengikuti Yesus. Dia menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun setelah ia berjumpa dengan Tuhan ketika di Damsyik, dia diutus untuk menjadi pemberita Injil. Adik-adik kira-kira ada yang tahu gak siapa ya dia? Dia adalah Bapak Saulus. Bapak Saulus bertobat dan ia terus memberitakan mengenai firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Saulus. Apa saja sih yang dikerjakan oleh Bapak Saulus? Bapak Saulus musuhi orang-orang yang mengikuti Yesus dan berusaha untuk menangkap orang-orang yang mengikuti Yesus. Orang-orang Kristen pada waktu itu takut sekali kepada Bapak Saulus. Mereka takut karena mereka ditangkap oleh Bapak Saulus. Pada suatu hari Tuhan berbicara kepada Bapak Saulus dan menyuruhnya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menceritakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Sejak waktu itu, Bapak Saulus yang tadinya pemarah menjadi ramah, dan setiap ada kesempatan ia selalu bercerita tentang firman Tuhan di rumah-rumah ibadah. Bapak Saulus kemudian dikenal oleh banyak orang. Bapak Saulus kemudian menjelaskan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah anak Allah. Banyak orang yang dengan senang mendengarkan apa yang diberitakan oleh Bapak Saulus. Tetapi ada juga orang-orang yang membencinya, orang-orang yang tidak menyukainya menjadi sangat kesal dan marah dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Saulus, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Orang-orang yang membenci Bapak Saulus berencana untuk menangkap Bapak Saulus. Mereka berusaha untuk mencelakakan Bapak Saulus, tapi Tuhan sangat baik sehingga ia tidak membiarkan Bapak Saulus ditangkap. Tuhan membuat Bapak Saulus tahu lebih dahulu bahwa orang-orang Yahudi yang tidak menyukainya berusaha untuk menangkapnya. Pada suatu malam, orang-orang Yahudi sudah menjaga di semua gerbang kota. Mereka berusaha untuk menangkap Bapak Saulus. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus menolong Bapak Saulus agar Bapak Saulus tidak tertangkap oleh orang-orang itu. Mereka menurunkan Bapak Saulus dari atas tembok di sebuah keranjang. Akhirnya Bapak Saulus tidak tertangkap. Setibanya di Yerusalem, Bapak Saulus mencoba bergabung dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid Tuhan ada yang masih belum percaya bahwa Bapak Saulus telah bertobat. Mereka takut dengan Bapak Saulus karena dulunya Bapak Saulus membenci pengikut Yesus. Tapi ada salah satu orang yang bernama Barnabas. Barnabas menjelaskan kepada murid-murid Tuhan bahwa Bapak Saulus sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Bapak Saulus dipakai untuk mengajar mengenai firman Tuhan. Bapak Saulus mengajar banyak orang mengenai firman Tuhan. Ia meluangkan waktunya untuk menyampaikan tentang firman Tuhan. Sampai akhirnya dari orang-orang yang mungkin ragu kepada Bapak Saulus menjadi percaya. Akhirnya mereka menerima Bapak Saulus. Maka Paulus pun semakin giat memberitakan tentang firman Tuhan. Bapak Saulus memberikan seluruh waktunya untuk Tuhan. Pada kemudian hari, Saulus dikenal namanya sebagai Paulus.
Bapak Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang memberikan waktunya untuk Tuhan. Tuhan juga ingin adik-adik untuk meluangkan waktunya untuk Tuhan dengan berdoa, mendengarkan firman Tuhan, atau mengikuti ibadah di gereja anak. Kita sama-sama mau belajar seperti Bapak Paulus yang mau memberikan waktunya untuk Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan dirinya di kayu salib. Ia juga mau untuk kita meluangkan waktu untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang menolong Bapak Saulus. Tuhan senang jika kita memberikan waktu untuk Tuhan. Sekian firman Tuhan untuk hari ini. Firman hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat 19b sampai ayatnya yang ke-31. Dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat 19b sampai ayatnya yang ke-31. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh dibuka kitabnya dan dibaca ceritanya ya. Sekarang kita mau berdoa. Buka tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, ajarilah kami agar kami bisa meluangkan waktu untuk lebih dekat denganmu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Untuk adik-adik kelas plan yang TK belum sekolah, bisa print 2 gambar ini. Untuk gambar yang ini adik-adik bisa gunting. Ada 2 panah dan ada 12 angka dari 1 sampai 12. Setelah adik-adik gunting, adik-adik bisa tempel, kasih lem di belakang angkanya. Kemudian adik-adik bisa tempel di sini sesuai dengan jam. Jadi tempel angka 12 di paling atas. Kemudian di sebelahnya tempel angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah udah ditempel semua angkanya, adik-adik juga bisa beli lem, 2 panahnya. Lalu adik-adik tempel di lingkaran hitam di tengah. Nanti jadinya seperti ini. Nah, untuk adik-adik kelas Grow dan kelas Full, SD kelas 1 sampai SD kelas 6, adik-adik bisa print gambar seperti ini. Kemudian adik-adik bisa tulis nih kegiatan adik-adik. Misalkan adik-adik jam 5 sampai jam 6 kegiatannya berdoa nih. Nah, adik-adik bisa tarik garis dan tulis di antara jam 5 dan jam 6 berdoa. Kemudian gitu juga dengan jam-jam berikutnya. Adik-adik lakuin apa aja sih? Kayak gitu. Jika sudah mengerjakan aktivitasnya, adik bisa kirim ke Instagram dan jangan lupa untuk tag di Instagramnya GBI Rem dan Harvest Rem biar kakak bisa lihat nih aktivitas adik-adik. Sekian untuk hari ini.